Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Mendengar nama Nabi Nuh, pikiran kita langsung tertuju pada peristiwa banjir besar yang menenggelamkan bumi. Peristiwa itu tergambar jelas dalam video yang akan Mimin rangkum kali ini. Namun sebelumnya Mimin kasih tahu bahwa film ini mengandung kontroversi dan juga film ini telah dilarang tayang di beberapa negara. Karena kisahnya bertolak belakang dari kitab tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Daripada penasaran, simak videonya sampai selesai. Bermula dari peristiwa Adam dan Hawa yang dibuang ke bumi sebagai hukuman karena memakan buah larangan. Keturunan Nabi Adam yang bernama Kabil atau dalam kitab Nasrani disebut Kain membunuh saudaranya sendiri. Lalu keturunan Kain tumbuh menjadi keturunan perusak dan membangkang perintah Sang Pencipta. Sedangkan keturunan Nabi Adam yang bernama Set, tetap berpegang teguh pada perintah Sang Pencipta. Lalu dari beberapa keturunan Set, lahirlah Noah atau Nuh. Di suatu tempat, saat itu Noah bersama dua putranya Syam dan Ham sedang mencari bahan baku obat-obatan dan makanan. Syam mencabut satu putik bunga namun Noah melarangnya karena bunga itu hidup memiliki tujuan. Saat itu tiba-tiba setetes air jatuh dari langit sedangkan langit tidak mendung dan sangat cerah. Noah terkejut melihat sepucuk bunga tiba-tiba muncul dari tetesan tersebut. Dengan segera ia mengajak kedua putranya untuk pulang. Sebelum lanjut Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Saat berada di rumah, Noah menceritakan pada istrinya perihal bunga yang tiba-tiba muncul dari tanah. Sang istri menenangkan Noah dan memintanya istirahat. Saat terbangun dari tidur, Noah kaget melihat gunung yang menjadi tempat tinggal Metusalah yang merupakan kakeknya sendiri. Bahkan tanah tempatnya berpijak telah digenangi oleh darah. Ia juga kembali melihat bunga yang mekar tiba-tiba dari tetesan air. Namun anehnya, Noah mendapati dirinya telah berada dalam air yang berisi ribuan mayat manusia. Seketika ia kaget dan berusaha naik ke permukaan. Ternyata semua hal aneh yang ia alami tersebut merupakan mimpi. Noah menceritakan pada istrinya bahwa mimpi tersebut merupakan tanda bahwa Sang Pencipta akan menghancurkan dunia. Berdasarkan mimpi yang ia dapat, Noah bersiap berangkat menempuh perjalanan jauh menuju gunung tempat kakeknya berada. Karena ia meyakini akan mendapatkan petunjuk dari sang kakek tentang apa yang harus dilakukan. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan kaum Kain yang tamak dan serakah. Noah bersama keluarganya harus lari menghindar karena kaum Kain berniat membunuh dan merampas barang bawaan mereka. Pelarian mereka sampai di sebuah tempat yang menjadi kediaman makhluk raksasa. Noah bersama keluarganya ditangkap oleh para raksasa dan dibiarkan mati membusuk dalam lubang tanah. Namun ada salah satu raksasa menaruh simpati pada Noah. Dan malam harinya Noah dan keluarganya dibebaskan oleh raksasa tersebut. Noah pun melanjutkan perjalanan ditemani oleh sang raksasa. Sepanjang jalan raksasa itu menceritakan bahwa dulu mereka adalah para cahaya yang diciptakan sebelum Adam dan Hawa. Namun mereka menaruh iba pada Adam dan Hawa karena diasingkan ke bumi. Hal itu membuat para makhluk cahaya turun ke bumi untuk menolong Adam dan Hawa. Sebenarnya Sang Pencipta telah melarang para makhluk cahaya untuk ikut campur dalam masalah manusia. Hal itu membuat para makhluk cahaya mendapat hukuman yaitu terkurung dalam material yang ada di bumi. Para makhluk cahaya yang telah berubah menjadi raksasa batu tetap melanjutkan tekadnya. Mereka membantu Adam dan keturunannya dalam menjalani hidup di bumi. Namun sialnya mereka membantu keturunan Kain yang kerap melakukan kerusakan. Dan pada akhirnya para makhluk raksasa dikhianati oleh kaum Kain yang memburu dan membunuh mereka.
Hanya satu orang yang menolong yaitu Metuselah kakek Noah sendiri. Dalam keadaan putus asa para raksasa memohon pada Sang Pencipta agar membawa mereka pulang ke langit. Namun Sang Pencipta selalu diam. Raksasa itu melihat harapan dalam diri Noah yang dapat membawa mereka kembali ke langit. Pada akhirnya Noah dan keluarganya sampai di gunung tempat Metuselah tinggal. Saat Noah bertemu dengan Metuselah, ia menceritakan perihal mimpinya pada sang kakek dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Metuselah mengatakan bahwa jika manusia tidak berubah dan tetap melakukan kerusakan, maka manusia dan dunia ini akan dihancurkan oleh Sang Pencipta. Namun anehnya setelah Noah minum teh buatan kakeknya ia mendapatkan gambaran lebih jelas dari mimpinya tersebut, bahwa Sang Pencipta akan menghancurkan segalanya di bumi untuk memulai kembali kehidupan yang baru. Sebelum Noah pergi, Metuselah memberinya sebuah benih tanaman yang berasal dari surga karena ia yakin Noah akan membutuhkannya. Setelah itu Noah menceritakan pada istri dan anaknya bahwa Sang Pencipta akan menghancurkan dunia dengan banjir besar untuk menghukum manusia yang bersalah. Keluarga Noah mendapat tugas mulia yaitu menyelamatkan makhluk yang tidak bersalah yaitu para hewan. Noah mengajak istri dan anaknya untuk membangun kapal besar yang mampu bertahan dari badai. Lalu ia menanam benih surga pemberian Metuselah. Saat pagi hari para raksasa lainnya telah berada di lokasi tempat Noah berada. Noah meminta bantuan para raksasa untuk membantunya membangun bahtera karena perintah Sang Pencipta. Namun raksasa tersebut tidak percaya dan saat akan memukul Noah, tiba-tiba di tanah tempat benih ditanam muncul mata air yang cukup besar dan menyebar ke 5 penjuru. Anehnya, tanaman bermunculan di sepanjang aliran air tersebut dan seketika tempat yang kering dan tandus berubah menjadi hutan lebat. Noah meyakini bahwa Sang Pencipta memberikan bahan baku untuk membuat bahtera. Para raksasa pun akhirnya percaya pada ucapan Noah. Puluhan tahun telah berlalu, anak-anak Noah telah tumbuh menjadi remaja dan pembuatan bahtera pun hampir selesai. Saat itu aliran dari mata air telah menyebar ke penjuru dunia, dan memberikan sinyal pada makhluk hidup yang meminumnya untuk datang ke tempat Noah membuat bahtera. Akhirnya gelombang pertama makhluk hidup adalah para burung dan unggas yang datang berpasangan dari berbagai jenis di penjuru bumi. Noah dan istrinya pun menemukan cara agar para hewan tersebut dapat tertidur pulas. Saat itu anak Noah yang bernama Ham melihat semua makhluk hidup berpasang-pasangan. Lalu menanyakan pada ayahnya tentang pasangan hidupnya. Namun Noah mengalihkan pembicaraan ke masalah lain. Tidak berselang lama tiba-tiba gelombang kedua pun datang, yaitu para hewan merayap merangkak dan melata dari berbagai jenis. Saat anak-anak Noah sedang mencari biji-bijian di hutan, tiba-tiba sekelompok orang asing datang. Ternyata mereka adalah kaum Kain yang dipimpin oleh Tubal-Kain yang dulu membunuh ayah Noah. Ham tertarik pada kaum Kain karena mereka punya perempuan yang dapat dijadikan pasangan hidup. Tubal-Kain bergerak menuju tempat Noah membangun bahtera. Di hadapan Noah, Tubal-Kain menyampaikan bahwa semua yang ada di tempat itu merupakan milik kaum Kain. Noah menyampaikan bahwa semua yang dibangun di tempat tersebut karena Sang Pencipta akan menghancurkan dunia termasuk kaum Kain. Namun dengan angkuhnya Tubal-Kain berkata bahwa ia tidak takut pada Sang Pencipta. Dan karena ulah Sang Pencipta yang membuang Adam dan Hawa ke dunia membuat keturunannya harus berjuang dengan berbagai cara untuk bertahan hidup. Sebelum pergi, Tubal-Kain mengancam akan kembali dengan pasukan. Kemudian Tubal-Kain mempersiapkan pasukan untuk mengalahkan para raksasa dan merebut bahtera Noah. Ia hanya memberi makan bagi anggota yang mau bertempur dan sisanya dibiarkan kelaparan. Di saat bersamaan tiba-tiba keributan terjadi. Ternyata gelombang ketiga yaitu para hewan berkaki 4 dari berbagai jenis melintas menuju bahtera Noah. Malam harinya Noah mendatangi kampung kaum Kain untuk mencarikan anak-anaknya pasangan hidup. Namun betapa terkejutnya Noah saat melihat perilaku kaum Kain melebihi perilaku hewan.
Mereka mengambil potongan tubuh hewan padahal hewan tersebut masih hidup. Bahkan mereka rela menukar anak perempuan hanya demi makanan. Noah melihat kampung kaum Kain seperti neraka di dunia. Saat Noah kembali, anaknya yang bernama Ham menanyakan tentang pasangan hidup mereka. Namun dengan marah Noah meminta anaknya untuk menjalankan tugas mereka.